Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan ke surah Ali Imran. Karena sebelum ini kita sudah sempurna menyelesaikan tafsir ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, maka sekarang kita akan teruskan kepada surah Ali Imran, yaitu surah yang ketiga dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, dan surah ketiga adalah surah Ali Imran. Dalam kesempatan ini kita akan membahaskan 4 ayat pertama dari surah Ali Imran, yang mana keempat ayat ini adalah menerangkan tentang, pertama, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian perkara yang kedua adalah Rasulullah sebagai Rasul yang Allah kirim kepada semua manusia, dan sebagai Rasul yang terakhir yang sepatutnya dipercayai, yang sepatutnya diimani oleh semua manusia tanpa terkecuali, meskipun ada sebahagian manusia dahulu pernah dikirimkan kepada mereka rasul-rasul, seperti kepada Bani Israel dikirimkan kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, tetapi apabila telah dikirim pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir, maka sepatutnya mereka menerimanya sebagai Rasul, karena Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian perkara yang ketiga, di samping perkara tentang Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, juga adalah menerangkan tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Memang sebelumnya telah diturunkan kitab suci Taurat, kitab suci Injil. Memang kitab suci Taurat dan kitab suci Injil itu sebagai petunjuk, tetapi ia adalah sebagai petunjuk bagi manusia pada masa dahulu.
Tetapi apabila telah diturunkan Al-Quran, maka yang menjadi petunjuk sekarang adalah Al-Quran. Dan Taurat dan Injil setelah turunnya Al-Quran tidak lagi menjadi petunjuk bagi manusia, karena Al-Quran adalah sebagai yang menasahkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan lebih dari itu nanti kita akan terangkan, Taurat dan Injil ketika Al-Quran diturunkan sudah tidak asli lagi, karena sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Maka yang sepatutnya dijadikan petunjuk adalah yang asli, dan yang asli adalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab suci Al-Quran, ia adalah satu kemestian. Beriman kepada Allah akan mengharuskan kita untuk beriman kepada firman-firman Allah. Mengharuskan maknanya mewajibkan kita, memestikan kita untuk beriman kepada firman-firman Allah. Apabila beriman kepada Allah, maka beriman kepada firman-firman Allah. Apabila beriman kepada Rasulullah, maka membuat kita beriman kepada apa-apa yang Rasulullah sampaikan dari firman-firman Allah. Apabila beriman kepada Al-Quran, nah sudah jelas ia adalah firman-firman Allah. Maka siapa yang tidak beriman kepada firman-firman Allah, sama dengan tidak beriman kepada Allah, sama dengan tidak beriman kepada Rasulullah. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, tidak membesarkan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Keangkuhan dan kesombongan membawa mereka kepada kekufuran, maka kekufuran itu yang melayakkan mereka untuk mendapatkan azab dan siksaan. Dan mereka tidak akan mungkin dapat lari dari azab dan siksaan yang datang dari sisi Allah, sebab Allah itu maha perkasa dan Allah itu membalas setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Apabila manusia melakukan keburukan, maka Allah pasti membalas keburukan tersebut. Itu adalah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan dari 4 ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang Allah, menerangkan tentang Rasulullah, dan menerangkan tentang kitab suci Al-Quran sebagai firman-firman Allah. Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Nampak sekali keterkaitannya, yaitu ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini adalah juga menerangkan tentang Allah, tentang Allah sebagai Tuhan, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diterangkanlah tentang apabila beriman kepada Allah, maka sepatutnya beriman juga kepada malaikat, yang meskipun malaikat itu tidak dapat kita capai dengan panca indera kita, tetapi karena Allah memberitahukan malaikat itu ada, maka mewajibkan kita untuk mempercayainya pula. Kemudian sebelum ini juga diterangkan tentang beriman kepada kitab suci, kitab-kitab suci, beriman kepada Rasul, kepada para Rasul, kemudian tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya, kemudian beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi masih lagi nampaknya ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya masih lagi menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Dan apabila kita lihat pula sebab dari turun ayat ini, semakin nampak terang bahwasanya sebab turun ayat ini adalah disebabkan karena ada satu utusan dari Najran, salah satu tempat Najran, datang menjumpai Rasulullah. Mereka ini adalah dari kalangan orang-orang Kristen. Nah, mereka datang menjumpai Rasul. Mereka percaya bahwasanya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya kepercayaan mereka itu adalah kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang benar adalah Tuhan hanyalah satu,
dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan Tuhan. Maka diterangkanlah dalam ayat ini dengan jelas sekali, Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya diterangkan dua sifatnya yang utama, yaitu yang hidup kekal dan menguruskan perkara makhluk secara terus menerus. Sementara Nabi Isa bukan Tuhan, sebab Nabi Isa bukanlah yang hidup kekal. Bahkan dalam kepercayaan orang-orang Kristen, Nabi Isa telah mati di tiang salib. Kalau telah mati di tiang salib, tidak hidup lagi. Kalau tidak hidup lagi, itu adalah sifat kekurangan. Apabila itu adalah sifat kekurangan pada Nabi Isa, maka Nabi Isa bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu mestilah yang memiliki sifat kesempurnaan. Sifat Tuhan adalah yang memiliki sifat kesempurnaan, hidup kekal dan menguruskan perkara makhluk terus menerus. Kalau dipercayai Nabi Isa telah mati di tiang gantungan, bermakna Nabi Isa tidak lagi mengurus perkara makhluk. Kalau tidak mengurus perkara makhluk, maka tidak dapat disebut sebagai Tuhan, karena tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan. Jadi orang-orang yang datang menjumpai Rasul dari kalangan orang-orang Kristen Najran ini, dengan turunnya ayat-ayat ini kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, mereka tidak dapat membantah meskipun dengan sepatah kata pun. Kalau mereka tidak dapat membantah, bermakna mereka semestinya memperakui kebenaran Al-Quran. Tetapi mereka tetap juga mengkufuri Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Maka Allah berikan ancaman di ayat yang keempat. Allah Maha Perkasa, kemudian Allah Maha membalas setiap keburukan yang mereka lakukan, yaitu tidak mau menerima kebenaran. Dengan apa? Dengan azabun syadid, dengan azab yang dahsyat. Jadi ini adalah ujian iman, yaitu apabila sudah nampak kebenaran, ikuti. Kalau sudah nampak kebatilan, tinggalkan. Orang yang berhasil dalam ujian iman mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, meninggalkan kesesatan. Jadi ayat ini sangat erat sekali hubungan dengan ayat yang sebelumnya, dan lebih terang sekali apabila kita melihat sebab turun ayat. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Al-Hayyu, yang hidup kekal. Al-Qayyum, yang senantiasa menguruskan perkara makhluk. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala, Allah telah menurunkan, 'alaika, ke atasmu, mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitaba, al-kitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan, membenarkan. Al-Qur'an, Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan kebenaran itu membenarkan lima baina yadai, apa-apa yang telah diturunkan sebelumnya. Apa yang telah diturunkan sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa anzalat taurata wal injila, dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelumnya,
hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah pula telah menurunkan al-furqan. Nanti kita akan terangkan apa makna al-furqan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, lahum, bagi mereka itu azabun syadid, azab yang dahsyat. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, dzuntiqam, lagi maha membalas keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir itu. Dengan apa Allah membalas? Dengan azab, dengan siksaan. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia Allah yang hidup kekal, lagi menguruskan perkara makhluk secara terus menerus. Allah telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan kebenaran, membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumnya. Dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum itu, sebelum Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah telah menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang dahsyat. Dan Allah maha perkasa, lagi maha membalas setiap keburukan dengan azab dan siksaan. Jadi nampaklah dari kandungan ayat, seperti yang kita terangkan tadi, menerangkan tentang Allah sebagai Tuhan, menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul, menerangkan tentang Al-Quran sebagai firman-firman Allah. Sama seperti Taurat dan Injil juga sebagai firman-firman Allah. Maka sepatutnya kalau sudah mengetahui kebenaran ini, maka hendaklah beriman. Jangan sekali-kali mengkufuri kebenaran, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, karena akibat yang akan ditanggung oleh sesiapa yang mengkufuri kebenaran, yaitu azab yang dahsyat dari sisi Allah yang maha perkasa. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir. Melalui tafsir maknanya melalui penjelasan yang lebih panjang. Surah Ali Imran ini surah Al-Madaniyah. Surah Al-Madaniyah maknanya surah yang turun di kota Madinah. Nah, kita ada surah yang turun di kota Mekah, kita sebut Al-Makkiyah. Ada surah yang turun di kota Madinah, disebut surah Al-Madaniyah, karena Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah berada di kota Madinah. Ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah berada di kota Mekah disebut Makkiyah. Ayat-ayat yang turun dan juga surah-surah yang turun di kota Madinah ketika Rasulullah berada di kota Madinah disebut surah Madaniyah. Nah, surah Ali Imran ini disebut surah Madaniyah, jumlahnya 200 ayat. Jumlah ayat di surah Ali Imran ini, jumlah ayatnya 200 ayat. Kalau di surah Al-Baqarah 286 ayat. Jadi nampaknya surah Ali Imran ini adalah surah yang kedua panjang di dalam Al-Quran. Yang pertama, yang paling panjang, Al-Baqarah. Yang kedua, Ali Imran. Surah ini dinamakan dengan Ali Imran karena ada cerita Ali Imran. Ali, keluarga. Imran, Imran, keluarga Imran. Siapa itu keluarga Imran? Keluarga Imran adalah keluarga yang sangat mulia sekali. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa itu keluarga Imran? Keluarga Imran adalah istri Imran, anak Imran, dan keturunan Imran. Imran siapa Imran? Nah, supaya mudahnya bagi kita, Imran memiliki istri, kemudian istrinya melahirkan anak. Nah, anak Imran itu adalah Maryam. Kalau Maryam kita dah tahu. Siapa Maryam? Maryam Nabi. Maryam adalah ibu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imran ini bapak Maryam, berarti Imran ini adalah datuk atau kakek Nabi Isa alaihissalam. Kalau disebut kakek Nabi Isa, bermakna nampaklah kemuliaan Imran ini, karena ia adalah kakek kepada seorang Nabi
yang sangat disanjung tinggi, yaitu Nabi yang didampingi terus dari kecil sampai diangkat ke langit, didampingi terus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa ayyadnahu biruhil qudus, kami dampingkan, kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi keluarga Imran ini keluarga yang mulia, karena dari keluarga inilah lahir Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini memiliki banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Yakub, Nabi Yakub itu digelar dengan Israel, keturunan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yusuf, Bani Israel. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, semua ini dari kalangan Bani Israel. Bahkan ada yang mengatakan mulai dari Nabi Yakub, siapa saja nabi setelah Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu adalah dari kalangan Bani Israel. Nah, Ali Imran, keluarga Imran adalah dari kalangan Bani Israel, dan kemuliaannya nampak dengan lahirnya Nabi Isa dari keluarga Imran. Nampak ketinggian keluarga Imran, nanti kita akan bahaskan ceritanya ketika sampai kita kepada ayat tentang kisah keluarga Imran, yaitu istri Imran ini bernazar apabila anaknya lahir laki-laki dia akan persembahkan ke Baitul Maqdis. Tak sembarang orang mampu menazarkan anak apabila lahir tidak bersama dengannya, tetapi dipersembahkan ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Tak semua orang mampu berbuat demikian. Nah, istri Imran ini mampu berbuat demikian kalau anaknya lahir laki-laki. Rupanya setelah melahirkan, anak yang lahir itu rupanya perempuan. Nah, meskipun perempuan yang diberi nama Maryam, meskipun perempuan pun juga anak perempuan itu dipersembahkan ke Baitul Maqdis. Akhirnya Maryam itu membesar di Baitul Maqdis. Nah, anak laki-laki dinazarkan untuk Baitul Maqdis, tak dapat anak perempuan. Yang perempuan itu pun juga dipersembahkan ke Baitul Maqdis. Seorang ibu mampu untuk berpisah dengan anaknya, dia di rumah, anaknya di masjid. Nah, ibu mana sekarang yang mampu melepaskan anaknya untuk berkhidmat di masjid sepenuh masa, dari kecil pula lagi? Nah, ini menerangkan tentang ketinggian istri Imran. Allah berikan balasan, yaitu Allah muliakan istri Imran dan keturunan mereka sebagai orang-orang yang ditinggikan di semesta alam ini. Nanti kita akan jumpa ayatnya. Jadi ayat ini, jadi surah ini adalah surah Ali Imran, dinamakan dengan Ali Imran karena ada kisah Ali Imran di dalamnya. Nanti kita akan sampai ke kisah tersebut. Kemudian surah Ali Imran ini dimulai dengan ayat yang ayat tersebut hanya berupa huruf-huruf saja, sama seperti surah Al-Baqarah yang juga dimulai dengan huruf-huruf. Kalau dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Nah, di dalam surah ini pun juga Alif Lam Mim. Dahulu sudah kita terangkan makna Alif Lam Mim ini. Secara ringkas kita ulang kembali. Alif Lam ini ada dua pendapat para ulama tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan Alif Lam ini tidak diketahui maknanya oleh sesiapa pun. Jadi apabila tidak diketahui maknanya oleh sesiapa pun, maka tidak mampu kita untuk mentafsirkannya. Karena kalau kita mentafsirkannya juga, kita menafsirkan yang tidak diketahui maknanya. Tidak ada hasilnya. Jadi apabila tidak diketahui maknanya, maka tidak ada yang mampu untuk mentafsirkannya, untuk menjelaskannya. Nah, itu pendapat yang pertama, dengan mengatakan ayat ini adalah bahagian dari ayat-ayat mutasyabihat,
Nah, disebut ayat mutasyabihat bermakna ayat yang tidak diketahui secara pasti apa kandungan dari maknanya. Tetapi jangan pula difahami kalau dikatakan bahwasanya tidak diketahui maknanya, kemudian ayat ini, ayat pertama ini, alif lam mim ini yang berupa 3 huruf ini tidak pula ada maknanya. Nah, kita tidak mengetahui maknanya. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, jangan pula memahami bahwasanya ayat ini tidak bermakna. Ayat ini ada maknanya. Siapa yang mengetahui maknanya? Allah. Jadi ada maknanya? Ada. Siapa yang mengetahui maknanya? Allah. Kita mengetahui maknanya? Tidak. Mengapa kita tidak mengetahui maknanya? Sebab Allah tak memberitahukannya kepada kita. Mengapa ayat-ayat yang lain kita mengetahui maknanya? Karena Allah memberitahukannya kepada kita. Mengapa ayat ini kita tidak mengetahui maknanya? Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Mengapa Allah tidak memberitahukannya kepada kita? Nah, dibahaskanlah tafsirannya. Di antara tafsirannya adalah mengapa Allah tidak memberitahukan maknanya kepada kita? Sebabnya adalah ayat ini merupakan ayat tantangan. Apa makna ayat tantangan ini? Ayat tantangan ini maknanya menantang. Wahai bangsa Arab, kamu adalah orang-orang yang bercakap dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu terdiri dari huruf-huruf seperti huruf-huruf yang aku memulai surah ini, yaitu dari huruf alif, huruf lam, huruf mim, dan huruf-huruf yang lainnya. Dalam surah yang lain ada surah ya, ada sin, ada kaf, ha, ya, ain, sad, qaf, nun, dan lain sebagainya. Itu adalah huruf-huruf yang kamu gunakan dalam percakapan kamu, wahai orang-orang Arab. Dan itu juga huruf-huruf yang kuguna dalam firman-firmanku. Huruf yang sama. Tetapi coba datangkan yang seumpama dengan firman-firmanku, yang mana kamu bisa menyebutnya dengan huruf-huruf tersebut, karena memang huruf-huruf itu juga yang aku berfirman dengannya. Tapi coba datangkan yang seumpama dengannya. Itu namanya Allah menantang bangsa Arab yang juga bercakap dengan ayat-ayat dengan huruf-huruf yang sama, tetapi mereka sampai hari ini tak mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Maka menerangkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Buktinya bangsa Arab yang mereka itu bercakap dengan huruf-huruf yang sama dengan huruf-huruf Al-Quran, tapi mereka tidak mampu mendatangkan yang seumpama dengannya. Seumpama dengannya ini maknanya yang tinggi nilainya, yang sempurna kandungannya, kemudian yang menerangkan tentang perkara itu dengan tepat, dengan pasti. Bangsa Arab tidak mampu. Nah, jadi ayat ini apabila demikian maknanya atau kandungan yang terdapat di dalamnya, maka perhatian wahai bangsa Arab, terimalah Al-Quran ini sebagai firman Allah. Kalau bangsa Arab tak mampu, apalagi bangsa yang tidak berbicara dengan huruf-huruf ini. Maka kalau mereka saja sepatutnya beriman kepada Al-Quran, maka selain bangsa Arab lebih patut lagi untuk beriman kepada Al-Quran, karena membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan atau rahasia dari huruf-huruf yang terdapat di dalam ayat yang pertama dari surah Ali Imran ini. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf at-tahajji. At-tahajji maknanya hijaiyah. Ini huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ini namanya huruf-huruf hijaiyah. Mengapa ini disebut dengan huruf at-tahajji? Karena kita menyebutnya dengan namanya. Alif, lam, mim. Kita tidak membacanya dengan berbaris. Alam, bukan. Kita bukan membacanya dengan alam. Dalam surah Al-Fil kita membacanya dengan alam.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah Al-Fil. Tapi di sini kita tidak membacanya dengan alam, tidak membacanya dengan baris. Kita membacanya dengan menyebut nama hurufnya. Ini yang lurus nih nama hurufnya alif. Setelah itu lam, setelah itu mim. Karena kita membacanya dengan nama huruf, akhirnya kita membacanya terputus-putus. Kalau alam, itu bersambung. Tapi kalau kita baca alif, lam, mim, itu namanya terputus-putus. Maka disebut juga huruf yang terputus-putus ini sebagai al-huruf al-muqata'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Nah, di antara rahasianya yang lain adalah huruf yang terputus-putus ini untuk mengambil perhatian. Perhatian orang yang mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan kepada mereka. Jadi ketika Al-Quran dibacakan alif lam mim, dengan disebutnya alif lam mim, akhirnya kita bersiap sedia untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah alif lam mim. Apa yang akan disampaikan setelah alif lam mim? Ada perkara penting, yaitu Allah sebagai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Di sini Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Allah beritahukan kepada kita tentang dirinya supaya kita tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu juga Allah, sementara Allah telah memberitahukan, betul-betullah kita ini orang yang tak bisa diberitahu, orang yang tak bisa diajar. Kalau tidak tahu, kemudian tidak mau diberitahu, sudahlah tak tahu, tak mau pula diberitahu. Itu namanya keangkuhan dan kesombongan. Maka jangan sampai menjadi orang yang angkuh dan sombong. Bagaimana caranya? Kalau memang tak tahu tentang Allah, maka dapatkan pengetahuan tentang Allah. Dari siapa mendapatkannya? Jangan dari selain Allah, karena selain Allah tak akan mungkin mengetahui tentang Allah. Dapatkan pengetahuan tentang Allah dari Allah itu sendiri. Maka Allah beritahukan tentang dirinya. Allah, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Kalau disebut kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan di sini maksudnya, ilah di sini maknanya adalah yang berkaitan dengan ibadat. Kalau disebut ibadat, maka kaitannya dengan tunduk dan patuh. Kalau disebut tunduk dan patuh, maka kaitannya dengan perintah dan larangan. Tunduk dan patuh, kalau ada perintah mengikutinya. Tunduk dan patuh, kalau ada larangan menjauhinya. Tunduk dan patuh itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu kaitannya dengan tunduk dan patuh. Salat sebagai ibadah. Mengapa salat sebagai ibadah? Karena dia perintah Allah. Kemudian kita tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah itu dengan mendirikan salat, maka salat itu disebut sebagai ibadah. Nah, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Salat hanya dipersembahkan kepada Allah. Kul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan ibadahku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, sepenuhnya dipersembahkan hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau beribadah jangan kepada selain Allah, karena ada yang tunduk dan patuh kepada selain Allah. Tunduk dan patuh kepada dukun, tunduk dan patuh kepada jin. Nah, orang yang seperti ini telah menyekutukan Allah, tidak lagi mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menujukan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah beritahukan tentang dirinya, wahai fulan, kamu ini diciptakan adalah untuk beribadah kepadaku, maka beribadahlah kepadaku saja. Itu adalah
petunjuk dari sisi Allah, ikuti. Tapi sayangnya orang-orang Kristen, karena ayat ini kaitan dengan orang-orang Kristen, mereka itu menunjukkan ibadah tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada selain Allah, kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Maka Allah terangkan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la ilaha illa huwa. Kemudian diterangkan tentang sifat Allah. Allah sebagai Tuhan itu sifatnya adalah Al-Hayyu, yang hidup kekal. Nabi Isa itu bukan Tuhan, sebab dia tidak hidup kekal. Sampai masanya Nabi Isa itu akan mati, wafat, meninggal dunia. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Isa belum meninggal dunia lagi, diangkat ke langit. Tapi nanti di akhir zaman akan diturunkan ke dunia, kemudian wafat, mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk Nabi Isa, Kalau Nabi Isa mati, tidak hidup kekal, bermakna Nabi Isa bukan Tuhan. Al-Qayyum yang menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus. Ini sudah kita terangkan ketika kita menafsirkan ayatul kursi dahulu. Jadi Allah adalah yang menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus, mulai dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, sampai akhir zaman, sampai di hari akhirat, untuk selama-lamanya Allah yang menguruskan perkara makhluk. Apakah Nabi Isa menguruskan perkara makhluk sepanjang masa? Tidak. Kalau dipercaya sekarang Nabi Isa telah mati di tiang salib, maka Nabi Isa sudah tidak lagi menguruskan perkara makhluk. Maka Nabi Isa tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Demikian Allah membantah kepercayaan orang-orang Kristen. Maka agama yang diperakui di sisi Allah sebagai agama yang benar hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini bukan fanatik. Jangan dikatakan, oh fanatik betul lah kepada agama Islam. Bukan. Ini adalah kebenaran. Nah, apabila kita telah mengetahui kebenaran ini, kita sampaikan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang musyrik lainnya, bahwasanya inilah dia kebenaran. Kalau kamu mau menerimanya, maka selamatlah kamu di dunia dan selamat pula lah kamu di akhirat. Maka kita perlu berdakwah kepada mereka, sampaikan dakwah ini kepada mereka. Tapi karena kita tidak mengetahui kebenaran, akhirnya kita tidak punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Atau kita mengetahui kebenaran, tetapi kita tidak memperjuangkan kebenaran itu dengan berdakwah kepada mereka. Padahal dalam hadis Rasulullah, siapa yang telah mengetahui kebenaran, kemudian dia berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, kemudian orang lain mendapat petunjuk dengan penyampaiannya itu, maka lebih baik baginya daripada alam dan seisinya, dari langit dan bumi. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dapat petunjuk satu orang saja karena kita, maka itu lebih baik dari seluruh kekayaan yang ada. Jadi kita sepatutnya berdakwah, jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Malangnya pula pada hari ini, karena dakwah tidak kita sampaikan, jangankan kepada orang lain, kepada sesama umat Islam pun tidak kita sampaikan. Akhirnya ramai dari kalangan umat Islam itu pula yang keluar dari Islam, memeluk agama Kristen pula, padahal ia adalah satu kesesatan, satu kebatilan. Nah, kebenaran ini mesti difahami. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas, Tuhan yang sebenarnya hanya satu saja, bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Allah la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia yang satu itu, Al-Hayyu, yang hidup kekal, Al-Qayyum, yang menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus. Dan Allah itu, yang satu itu adalah Nazzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab. Al-Kitab ini maksudnya adalah Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Kalau disebut dengan kebenaran,
bermakna dengan kepastian. Artinya kalau Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran, tak akan mungkin ada siapa yang mampu untuk menolaknya. Karena ada yang mencoba untuk menolak Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi Al-Quran itu dari perkataan syaitan. Ada yang menuduh bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah dari perkataan syaitan. Bahkan ada juga sebahagian manusia pada hari ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang Rasulullah sampaikan itu adalah dari diri Rasulullah sendiri, dari perkataan Rasul sendiri. Tetapi terbantahkan. Apa sebab? Sebab apabila dari diri Rasulullah sendiri, dari diri Rasulullah sebagai manusia biasa pasti memiliki sifat kekurangan. Tapi coba lihat Al-Quran itu dari awal sampai akhir, adakah didapatkan kekurangan di dalamnya? Tidak, sempurna. Sampai hari ini tak ada siapa yang mampu menjelaskan kekurangan Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran nampak antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, menerangkan tentang masa yang lalu, jauh pada masa dahulu, menerangkan tentang perkara yang akan datang, bahkan menjelaskan tentang perkara yang sangat tersembunyi, tentang 3 kegelapan di dalam rahim umpamanya, yang Rasulullah sendiri pun tak tahu tentang masalah rahim ini, masalah janin di dalam rahim. Tapi Rasulullah dapat memberitahukannya. Tapi sebenarnya bukan datang dari diri Rasulullah sebagai manusia, tetapi ia datang dari sisi Allah. Rasulullah hanya menyampaikannya saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah bagi kami para nabi dan rasul melainkan hanya menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci dengan kebenaran. Ini juga sesuai dengan permulaan surah Al-Baqarah dulu. Surah Al-Baqarah dahulu, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu dia Alkitab yang dimasukkan Al-Quran juga. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalamnya bil haq. Dalam ayat ini bil haq. Jadi di awal surah Al-Baqarah dengan menyebut la raiba fihi, di sini pula dengan menyebut bil haq. Maknanya sama, yaitu untuk mempertegas lagi, untuk menguatkan lagi apa yang sudah disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Kemudian Allah terangkan pula tentang Al-Quran, musaddiqan lima baina yadai. Musaddiqan, membenarkan. Apabila dilihat dari makna musaddiqan, membenarkan, bermakna ada yang dibenarkan, dan yang dibenarkan itu adalah yang benar. Yang salah tak mungkin dibenarkan. Yang benar dibenarkan. Al-Quran itu benar, kemudian membenarkan yang benar. Nah, membenarkan yang benar itu apa? Lima baina yadai, yaitu yang telah datang sebelumnya. Apa yang telah datang sebelumnya yang benar? Taurat, Zabur, Injil. Jadi kalau Al-Quran itu benar, membenarkan Taurat, Zabur dan Injil yang juga benar, maka Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil semuanya adalah benar, karena semuanya adalah datang dari Allah yang maha benar. Wabil haqqi anzalnahu, dengan kebenaran kami turunkan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dengan kebenaran kami menurunkannya, dan dengan kebenaran itu pun ia telah turun. Jadi Al-Quran itu adalah yang benar, karena turun dari Allah yang benar. Begitu juga Taurat, Zabur, Injil. Jadi kesemua kitab suci adalah yang benar. Tapi Taurat, Zabur, Injil yang sekarang bagaimana? Nanti kita akan lihat berikutnya. Karena Allah jelaskan pula supaya orang-orang pada hari ini, khususnya mulai dari masa Rasulullah SAW, tidak terpedaya
dengan menyatakan semua kitab suci sekarang ini adalah benar. Tidak. Dahulu Taurat ketika diturunkan kepada Nabi Musa benar. Dahulu Zabur ketika diturunkan kepada Nabi Daud benar. Dahulu Injil ketika diturunkan kepada Nabi Isa benar. Tapi setelah itu tak benar lagi. Apa sebab? Sebab sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Maka Allah mencela dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab-kitab suci dengan tangan mereka dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal sebenarnya dari diri mereka sendiri. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu memang benar dan Al-Quran membenarkannya karena semuanya dari sisi Allah. Wa anzalat Taurat wal Injila min qabl. Dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum itu, sebelum Al-Quran. Disebutkan dua saja di sini sebagai mewakili kitab-kitab suci yang telah pernah diturunkan. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Coba perhatikan. Allah menyebut di sini wa anzalat taurata wal injila min qablu hudan linnas. Allah tidak berfirman wa anzala min qablu at-taurata wal injila hudan linnas. Tidak. Kita tengok ayat ini, kita lihat terjemahannya. Lambat-lambat kita perhatikan, kita teliti. Dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran itu. Bermakna sebelum Al-Quran itu yang dimaksudkan adalah Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dahulu itu min qablu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi yang Taurat, Zabur dan Injil sekarang tidak petunjuk bagi manusia. Bisa faham? Maka Allah letaklah kata min qablu di situ untuk membedakan bahwasanya Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada para nabi dahulu sebagai petunjuk bagi manusia, tetapi Taurat, Zabur, Injil yang turun sekarang, yang tidak min qablu, yang sekarang ini bukan petunjuk bagi manusia. Apa sebab tidak sebagai petunjuk bagi manusia? Sebab sudah dirubah oleh tangan manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Ada ulama tafsir mengatakan Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Al-Furqan itu maknanya pembeda. Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tadi kan sudah diterangkan tentang Al-Quran. Kemudian diterangkan Taurat, diterangkan Injil. Kemudian mengapa lagi diterangkan Al-Quran? Al-Quran sebagai pembeda untuk menerangkan, kalau mau mengetahui mana kitab suci yang turun dari Allah dan mana kitab suci yang ditulis oleh manusia, lihat Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pembeda. Coba lihat Al-Quran. Ada tak disebutkan dalam Al-Quran Nabi Isa sebagai Tuhan? Tidak ada. Kalau tidak ada disebutkan Nabi Isa sebagai Tuhan, bermakna penyebutan Nabi Isa sebagai Tuhan dalam Injil itu, ia adalah hasil tulisan tangan manusia. Karena Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Ada tidak dalam Al-Quran seruan untuk menyekutukan Allah? Tidak ada. Kalau ada dalam Taurat, Zabur dan Injil penyekutuan Allah melalui ayat-ayatnya, maka itu bukan firman-firman Allah. Itu adalah tulisan-tulisan tangan penulisnya. Oh, ayat ini lihat, sangat terang, sangat jelas, sangat tegas. Dan memang kebenaran itu mesti tegas. Dan apabila perkara ini disampaikan, sekali lagi kita ulang, ia bukan sebagai bentuk fanatik, tetapi ini adalah sebagai menjelaskan kebenaran. Tak mau menerima kebenaran, tak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami.
Tapi untuk membenarkan pula kepercayaan mereka yang salah? Oh tidak. Dengan mengatakan semua agama sama? Oh tidak. Semua kitab suci benar? Oh tidak. Maka ayat ini sangat terang sekali, bahkan sebagai alasan yang sangat kuat untuk membantah fahaman, ada fahaman sekelompok yang mengaku beragama Islam pada hari ini, yaitu fahaman kononnya fahaman pluralisme, yaitu semua agama sama, semua kitab suci betul, semua akan masuk dalam surga. Oh tidak. Supaya terbedakan mana ahlu tauhid, yaitu yang mengesahkan Allah, dan mana ahlu syirik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada hari ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, berkata orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih bin Allah, berkata pula orang-orang Kristen Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Mereka telah menyekutukan Allah. Tapi meskipun berbeda kepercayaan, kita berdasarkan tauhid, mereka menyekutukan Allah, tidak dibenarkan kita itu menganiaya orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Tidak dibenarkan kita untuk menindas mereka, tidak, untuk mengganggu mereka, tidak. Mestilah hormat menghormati, harga menghargai, silakan, tetapi tidak pula bertoleransi agama. Sekali kita beribadah menurut agama kita, kemudian kita pula beribadah menurut kepercayaan mereka. Oh tidak. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Harga menghargai, hormat menghormati. Sudah terang? Sudah jelas? Sudah. Jadi Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah firman-firman Allah. Apabila sudah terang, innalladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, yaitu firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, maka lahum azabun syadid, maka bagi mereka azab yang dahsyat. Apa sebab bagi mereka azab yang dahsyat? Sebab mereka tidak mengagungkan Allah. Karena mengkufuri ayat-ayat Allah sama dengan tidak mengagungkan Allah. Mengkufuri ayat-ayat Allah sama dengan tidak memuliakan Allah. Tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Sementara Allah yang menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, kemudian tak mau memuliakan Allah, maka layaklah untuk mendapatkan azab yang dahsyat. Mampu untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengazabnya dengan azab yang dahsyat? Tidak. Apa sebab? Ujung ayat, wallahu aziz, Allah adalah maha perkasa. Apa mana perkasa? Perkasa maknanya tak dapat dikalahkan. Kalau masih dapat dikalahkan, tak perkasa namanya itu. Ada seorang petinju dahulu, kononnya perkasa, kononnya lah. Nah, dijumpakan dengan lawan yang satu, tumbang lawannya. Dijumpakan lagi dengan lawan yang kedua, tumbang lawannya. Dijumpakan dengan lawannya yang ketiga, tumbang juga. Maka disebut perkasa? Tidak. Rupanya dia sendiri pun tumbang pada akhirnya. Apabila dia juga ditumbangkan, maka bermakna tidak perkasa. Perkasa itu tidak bisa ditumbangkan. Allah Aziz, maknanya tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa. Dzuntiqam, dan Allah itu maha membalas. Nah, kalau disebut perkasa, bermakna tidak ada siapa yang mampu untuk mengalahkan Allah. Kemudian satu lagi, maha membalas, bermakna apabila Allah memberikan pembalasan, tak ada siapa yang mampu untuk mengelakkan diri dari pembalasan Allah. Jadi tak ada siapa yang mampu untuk mengalahkan Allah. Satu lagi,
Allah pula apabila memberikan balasan, tak ada pula siapa yang mampu untuk mengelak daripadanya. Karena Allah Maha membalas siapa yang mengkufuri ayat-ayatnya. Dengan apa Allah balas? Dengan azab dan siksaan. Apa sebab? Kita ulang sekali lagi. Sebabnya karena tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Oh, jadi rupanya hidup di dunia ini adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Bagaimana cara mengagungkan dan memuliakan Allah? Mentauhidkan Allah dengan menetapkan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, kemudian dengan mempercayai Al-Quran itu sebagai firman Allah. Apabila tidak mengagungkan Allah, gagal dalam ujian hidup. Apabila tidak mempercayai Rasulullah, gagal dalam ujian hidup. Apabila tidak mempercayai firman-firman Allah, Al-Quran, gagal dalam hidup, maka tidak menepati tujuan hidup, maka layaklah baginya untuk mendapatkan siksaan. Karena sebenarnya tidaklah manusia diciptakan oleh Allah melainkan untuk mengagungkan Allah. Ini pula tidak, maka tanda keadilan Allah, yang berbuat baik dibalas baik, yang berbuat buruk juga dibalas dengan azab dan siksaan. Oh, jadi hidup ini adalah ujian sepenuhnya. Ujian apa? Ujian iman. Untuk membuktikan siapa di antara kita yang beriman dengan sebenarnya, siapa di antara kita ini yang tidak beriman, yang sebenarnya berdusta dalam beriman. Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan mengatakan beriman begitu saja kemudian kamu tidak akan diuji. Tidak, kamu akan diuji. Karena dengan ujian tersebut akan dapatlah diketahui siapa orang-orang yang betul-betul benar atau jujur dalam beriman dan siapa orang-orang yang berdusta. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Tidak. Apakah akan dibiarkan manusia untuk mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Tidak, mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam beriman dan mana sebenarnya yang berdusta dalam beriman. Yang jujur mentauhidkan Allah, yang berdusta yang menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab yang pedih sehingga dapatlah kita keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan dengan mengimani Al-Quran sebagai firman-firman Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.